semuanya. Perkenalkan, nama saya Dilan Christian Lolang. Saya semester 3 dan di kali ini saya akan menjelaskan sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang promosi komunikasi efektif. Dalam penekanan pada komunikasi efektif sebagai salah satu bentuk komunikasi yang dimana itu membentuk suatu komunikasi yang sehat dan konstruktif. Oke, jadi komunikasi perlu diketahui bahwa komunikasi itu bukan hanya saja tentang bagaimana cara kita berbicara, tetapi juga tentang bagaimana pesan yang kita berikan itu dapat disampaikan, diterima, dan juga dipahami oleh lawan bicaranya kita. Dan oleh karena itu, sebab dari itu pentingnya juga bagi kita untuk memahami bagaimana cara untuk berkomunikasi yang efektif agar tercipta hubungan yang positif, baik dalam lingkungan akademik, organisasi, maupun dunia kerja nantinya. Nah, dalam video ini saya akan membahas beberapa poin dalam komunikasi yang baik. Contohnya yang paling pertama ada komunikasi, pengertian dari komunikasi efektif, jenis-jenis komunikasi, gaya komunikasi, definisi komunikasi asertif, ciri-ciri, contoh komunikasinya, perbandingan, dampak, dan pentingnya mempromosikan komunikasi efektif. Seperti yang kita ketahui, mari kita mulai. Secara umum, komunikasi itu adalah proses bagaimana kita menyampaikan suatu pesan dari satu pihak ke pihak yang lain untuk berbagi informasi dan gagasan dan juga perasaan atau makna tertentu. Nah, komunikasi juga dapat dilakukan secara verbal maupun seperti kayak berbicara dan tertulis, atau kayak non-verbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh yang seperti saya lakukan ini, dan intonasi suara. Namun, tidak semua komunikasi itu dapat dikatakan efektif, karena banyak konflik yang terjadi, bukan karena isi pesan yang salah, melainkan cara penyampaiannya yang tidak tepat. Dan perlu diketahui juga, komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang mampu menyampaikan pesan secara jelas, tepat, dan sesuai dengan konteks, sehingga pesan yang kita berikan itu dapat dipahami dan dengan baik diterima oleh si penerima pesan. Komunikasi efektif sendiri memiliki beberapa unsur penting, teman-teman, yaitu kejelasan pesan, ketepatan bahasa, sikap saling menghargai, dan empati terhadap lawan bicara. Jadi, salah satu pendekatan yang terbukti mendukung komunikasi efektif adalah komunikasi asertif. Contohnya seperti saya sudah sampaikan tadi, ada beberapa unsurnya itu. Dan selanjutnya, dalam psikologi komunikasi juga terdapat beberapa gaya komunikasi yang umum ditemui, yaitu seperti komunikasi pasif, yang dimana individu itu lebih cenderung menghindari konflik, sulit mengungkapkan pendapat yang tepat, dan sering mengalah meskipun kayak merasa tidak nyaman, seperti itu. Terus ada juga komunikasi agresif, yang dimana si individu tersebut dia tuh menyampaikan secara kasar dan memaksa, jadi cenderungnya itu mengabaikan perasaan orang lain. Lalu ada juga komunikasi pasif dan agresif. Jadi kayak individu tuh tampak kayak diam atau setuju, tetapi mengekspresikan ketidakpuasan secara tidak langsung lah intinya. Dan yang terakhir itu ada komunikasi asertif, di mana individu mampu menyampaikan dengan jujur, tegas, dan menghargai pendapat orang lain. Lalu dengan definisi yang dari komunikasi asertif sendiri, komunikasi asertif adalah kemampuan yang dimana kita tuh menyampaikan pikirannya kita, perasaannya kita secara terbuka dan jujur, serta bertanggung jawab tanpa melanggar kayak hak dari orang lain. Jadi kayak tidak terlalu memaksa atau mengabaikan dari pendapat orang lain, seperti itu. Dalam komunikasi asertif sendiri, seseorang itu tidak menekankan diri sendiri, tetapi juga tidak mendominasi pada orang lain. Jadi bisa dibilang kayak tujuan utama dari komunikasi asertif sendiri adalah menciptakan hubungan yang seimbang dan saling menghormati antar sesama, maupun dari yang berbicara ataupun lawan bicara yang diajak komunikasi. Lalu dalam ciri-ciri komunikasi asertif sendiri terdapat beberapa ciri-ciri komunikasi, yang dimana antara lain seperti menggunakan kalimat kayak saya atau aku untuk mengekspresikan bagaimana perasaannya saya ke orang tersebut, dan juga ada nada bicara yang jelas,
kontak mata yang wajar, bahasa tubuh yang terbuka, dan menghargai pendapat orang lain meskipun ia berbeda dengan pendapatnya kita. Nah, dengan ciri-ciri ini komunikasi menjadi lebih efektif dan juga lebih menekan minimnya konflik seperti itu. Dan saya juga akan memberikan contoh komunikasi asertif. Contohnya seperti dalam lingkungan perkuliahan, kayak teman saya berkata kayak saya nih capek bekerja, saya capek terus karena mengerjakan tugas yang kebanyakan. Dan komunikasi asertif yang dapat menyampaikan itu kayak, saya merasa terbebani karena tugas ini saya sering kerjakan sendiri. Saya berharap kita bisa membagi tugas secara adil, seperti itu. Nah, contoh kalau misalnya di lingkungan kampus seperti itu. Dan jika bisa dibilang untuk perbandingan dengan gaya lain, komunikasi pasif membuat orang lain kehilangan. Oke, baik, tadi itu contohnya yang saya sudah sampaikan tadi. Dan sekarang masuk pada perbandingan dari antara beberapa komunikasi yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, komunikasi pasif itu kayak membuat orang tuh saya akan kayak kehilangan suara. Nah, kehilangan suara ini yang dimaksud kayak walaupun dia tidak setuju dengan pembahasan tersebut, dia tetap akan diam dan tidak berbicara karena menjaga perasaan dari si lawan bicara tersebut. Dan ada komunikasi agresif yang dimana itu dia merusak hubungan, mengabaikan perasaan orang lain yang saya sudah sampaikan tadi. Dan serta komunikasi asertif yang dimana menjaga harga diri dan hubungan sosial itu secara bersamaan. Jadi oleh karena itu, komunikasi asertif itu merupakan pilihan yang paling sehat dalam jangka panjang. Nah, dampak dari psikologis komunikasi asertifnya itu apa? Nah, dampaknya bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, dari diri sendiri bisa kayak meningkatkan kepercayaan diri, membantu regulasi emosi, ada juga kayak mengurangi tekanan psikologis dan juga meningkatkan rasa kontrol diri. Dan untuk bagi orang lain sendiri apa sih? Yaitu ada menciptakan rasa aman dalam interaksi, mengurangi konflik interpersonal, dan meningkatkan empati dan kepercayaan. Nah, secara psikologis asertif mendukung kesehatan mental dan relasi sosial yang sehat antara komunikasi dan si lawan bicara. Oke, sebagai kesimpulan, komunikasi asertif itu merupakan kunci utama dalam membangun komunikasi yang efektif. Dalam komunikasi asertif sendiri, kita dapat menyampaikan pendapat dengan jelas, jujur, dan tetap menghargai pendapat orang lain. Semoga video ini memberikan pemahaman kita untuk mendorong kita menerapkan komunikasi asertif dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih.